Saya lihat teman-teman ini juga apa namanya antusias untuk segera berinvestasi kayak gitu, segera mengetahui mengenai saham dan sebagainya, bisa digeser. Jadi informasi mengenai investasi bodong nanti bisa digeser dan kita juga akan siapin data-data yang terbaru kayak gitu teman-teman ya. Data-data investasi bodong nanti apa saja yang terjadi kasus saat ini, terus bagaimana. Pokoknya kita nanti bahas yang kasus yang sudah jatuh perkaranya ya teman-teman ya. Maksudnya sudah jatuh di mata hukum seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk materi untuk hari ini itu mengenai apa namanya? Saham dan transaksinya. Oke, saham dan transaksinya. Saham, oke. Ya, teman-teman pasti untuk masuk di kelas ini kan ada beberapa alasan paling enggak aku dapatnya yang banyak karena data teman-teman itu yang mengisi itu saya bisa akses. Jadi teman-teman rata-rata itu ingin atau ingin berinvestasi, namun fokusnya adalah di pasar modal. Makanya kita akan fokus di saham dulu karena saham itu nanti bisa terjangkau seperti itu daripada kita investasi yang di obligasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya perkenalan ya. Saya Renaldi, selama 30 menit ini yuk kita mengenali saham lebih mudah. Kamu bisa hubungi saya di 089725 sekian. Jadi nomornya teman-teman itu sudah pasti saya simpan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di grup, malu bertanya di grup, silahkan tanya langsung Japri ya teman-teman ya. Oke, sebelum mengikuti kelas ini, harapannya satu, peserta sudah mengikuti kelas mengenai pengenalan investasi dan macam-macamnya yang kemarin. Nah, kenapa kok kayak gini? Karena biar kita fokusnya berada di satu satu fokus ini, yaitu tentang saham dan transaksinya, bagaimana transaksinya. Terus yang kedua, saya pernah mengikuti apa ya saran dari teman-teman di public speaking bahwa ketika kita mengikuti sebuah kelas itu baiknya kita mengosongkan gelas. Artinya jika teman-teman itu sudah pernah mengikuti atau pernah menerima informasi ini, cobalah teman-teman untuk mengosongkan gelas nanti dapat apa sih dari sini kayak gitu ya, karena kita akan menggali lebih dalam. Nek teman-teman sudah punya materi ini, kita akan menggali lebih dalam. Kalau teman-teman belum, silahkan kita isi gelas masing-masing seperti itu. Yang ketiga adalah siapkan pertanyaan. Harapannya teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan atau nanti juga pada waktu ini kita ramaikan kolom chat untuk bertanya seperti itu ya. Setelah mengikuti kelas ini, ya ajukan pertanyaan. Yang kedua, teman-teman harus bisa menarik kesimpulan sendiri. Kesimpulan sendiri itu nanti bisa didiskusikan, ini benar atau salah kayak gitu. Pokoknya teman-teman harus bisa berpendapat dari situ. Yang ketiga, tindak lanjut, inisiatif untuk bergerak. Setelah mengetahui ini, tindak lanjut teman-teman bagaimana? Satu misalnya, oke, aku siap untuk membuka rekening saham atau aku siap untuk mempelajari materi selanjutnya seperti ini. Disclaimer atau apa namanya ya? Eh, Pendapat saya, materi ini tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan teman-teman, namun materi ini bisa menjadi pengantar untuk menggali ilmu lebih jauh lagi. Ya, investasi saling bantu, karena investasi juga mutlak perlu. Kalau teman-teman lihat di slide seperti ini, bisa nggak sih teman-teman mengetahui apa itu? Ini kan ada berbagai macam ini ya, apa namanya, moda transportasi yang paling kita ketahui. Ini ada kursor saya kelihatan nggak Mas Riki? Kelihatan, kelihatan. Kursor kelihatan Iya. ya. Oke, ini ada bis. Ini bis itu produknya United Tractor. Dia United Tractor itu adalah perusahaan terbuka di Bursa Efek. Ini ada taksi ya. Oke, taksi Bluebird. Oke, sebentar. Ya, ini adalah salah satu berbagai macam produk yang kita temui sebenarnya. Pasar modal itu menggerakkan ini semua. Jalan, misalnya jalan ini digarap oleh Waskita Karya, berarti Waskita Karya itu kan juga perusahaan terbuka. Kalau teman-teman investasi di sana, berarti teman-teman juga berkontribusi terhadap jalan ini sebenarnya.
Sama ini mobil-mobil, motor-motor, ini produknya dari Astra International kalau teman-teman tahu. Oke, kenapa sih kita harus investasi saham? Yang pertama, kita itu bisa membiayai usaha jangka panjang maksudnya usaha perusahaan. Jadi kita bisa tanam perusahaan untuk jangka panjang kayak gitu, bukan cepet-cepetan. Atau cepet-cepetan itu kita tanam usaha di perusahaan tersebut, setelah itu kita tarik modal, bukan seperti itu karena jangka waktu untuk saham itu sangat panjang sekali, sampai perusahaan itu bangkrut kayak gitu. Atau sampai perusahaan itu tidak tercatat di bursa efek, atau sampai perusahaan itu tidak menjadi perusahaan TBK. Jadi kalau teman-teman cari perusahaan yang berada di bursa efek, atau teman-teman bisa membeli sahamnya, itu pastikan perusahaannya belakangnya ada tulisannya TBK. Mandiri, Bank Mandiri TBK, atau Telkom TBK, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah saham itu alternatif investasi. Investasi untuk orang-orang yang pastinya mempunyai kelebihan dana. Siapapun itu sebenarnya. Syaratnya adalah dia harus punya KTP dulu, atau KITAS. KITAS itu atau paspor ya, kartu tanda warga negara asing ya. Terus yang ketiga adalah keterbukaan dan profesionalisme. Keterbukaan di sini untuk perusahaan. Perusahaan yang dia itu menjual sahamnya di bursa efek, dia itu harus terbuka. Jadi teman-teman itu bisa akses laporan keuangannya, bisa akses dia itu usahanya ngapain, perusahaannya utangnya berapa, untungnya berapa, direksinya siapa, perusahaan itu terbuka lebar, teman-teman ya. Otomatis karena diawasi, perusahaan akan bersifat profesional. Nah, selanjutnya yang keempat adalah lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru, karena ketika perusahaan itu membutuhkan dana apalagi untuk ekspansi kayak gitu ya teman-teman ya. Ekspansi itu akan menimbulkan salah satunya tenaga kerja baru, banyak tenaga kerja yang bisa diciptakan dari situ. Terus banyak juga lapangan pekerjaan yang terserap, mungkin juga menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah akses kontrol sosial. Karena kita tahu, kita bisa membuka perusahaan, membuka data-datanya perusahaan. Jadi kayak laporan keuangan, terus selain laporan keuangan kita bisa membuka, kita juga bisa, bahkan kita bisa datang ke perusahaan itu. Nanti kita ketemu dengan yang namanya, Mas Riki ya? Investor Relation ya. Itu adalah bagian di perusahaan yang tugasnya adalah melayani nasabah seperti kita-kita ini. Bahkan jika kita punya satu lot, kita tanya pun di email, kita dapat kesempatan untuk dijawab sama mereka. Kayak gitu. Jadi misalnya ya, kita punya satu lot atau berapa lot, kita punya kepemilikan itulah. Dan juga kita tahu kondisi perusahaan itu, ternyata perusahaan itu misalnya ada kasus kayak gini, kita bisa adukan mereka. Jadi kontrol sosial kita lebih gede di situ. Yang terakhir adalah leading indikator bagi perekonomian negara. Pasca pandemi ini, bukan pasca ya, atau masih pandemi ini, IHSG itu sangat merosot sekali teman-teman ya. Bahkan sudah turun sampai 26% ya Mas Riki ya. Nanti mungkin bisa bantu untuk datanya di RTI. Jadi kita sudah merosot lumayan jauh. Nah itu kenapa bursa efek itu pasti lebih cepat daripada yang terjadi di lapangan. Kayak gitu. Karena harga-harga saham itu kan berdasarkan apa ya? Ibaratnya kayak gini kan, misalnya ada kebijakan baru, ada kasus virus, misalnya aku sebagai pemegang saham, aku jaraknya jauh misalnya. Aku adalah investor asing, aku investasi di negara Indonesia misalnya. Negara Indonesia pada waktu hari ini terjadi pandemi dan akan mengancam keberlangsungan perusahaannya selama beberapa bulan ke depan. Nah, biasanya orang-orang itu atau investor-investor itu pada narik dananya. Nah, pada narik dananya, otomatis IHSG kan turun nih. IHSG turun, otomatis harga sahamnya juga turun. Padahal yang terjadi di lapangan adalah dampaknya itu bukan 1 hari 2 hari, tapi dampaknya itu nanti 1 bulan 2 bulan. Tapi harga sahamnya anjlok duluan seperti itu. Oke lanjut. Ini adalah angka yang saya update untuk hari ini. Bukan hari ini sih, per hari ini per Maret maksudnya ya, per Maret 2020.
ada 1.160.542 investor pasar modal per Maret 2020 dari 267 juta jiwa warga negara Indonesia. Atau saya hitung sudah ada 0,43%. Masih 0,43% orang yang investasi di pasar modal Indonesia. Padahal idealnya itu kalau di negara-negara maju itu minimal 10%. Kita masih 0,43%. Nah, pertanyaannya, apakah kamu berada di dalamnya? Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ya, ilustrasinya seperti ini kalau kita mau mencari di pasar modal ya. Ada yang butuh dana, ada yang kelebihan dana. Gampangnya seperti itu. Saling bantu istilahnya. Ya, kita langsung masuk ke saham. Saham itu kayak gimana sih teman-teman? Saham itu merupakan surat berharga ya, yang menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan ini bisa dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Misalnya nih, aku mau beli saham. Aku kan perorangan. Tapi bisa nggak sih kalau perusahaan itu beli saham? Bisa. Misalnya perusahaannya berupa PT misalnya. PT A mau membeli PT B. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kayak gitu. Ya, ini adalah aku akan menjelaskan mengenai ilustrasi sederhana banget mengenai apa ya namanya, jual saham kayak gitu teman-teman. Ini kita ibaratkan ada coffee shop ya, teman-teman yang suka ngopi pasti tahu ya, ini coffee shop, ada usaha kurang modal. Oke, kita joinan yuk. Joinan ini adalah bahasa gampangnya dari pasar modal atau jual beli saham. Oke, yang pertama, kita gunakan bukan janji jiwa ya, janji 5 ya, kayak gitu aja. Daripada nanti kena. Oke, janji 5 coffee shop. Itu adalah, awal mulanya adalah dia itu punya satu toko. Nah, tiba-tiba dia itu punya cita-cita. Bukan cita-cita sih, dia punya planning bahwa dia akan buka cabang di USA misalnya. USA itu apa ya, Mas Riki ya? Bukan Amerika mungkin ya. Ya tapi lah, sing lebih keren ya, USA ya, kayak gitu. Dia mempunyai cita-cita ini. Kita gambarkan panah warnanya ungu ya. Cita-cita panahnya warnanya ungu. Oke. Nah, panah warnanya merah ini adalah yang sudah mereka lakukan. Oke. Dia mau ekspansi, dia mau buka cabang di Amerika. Dia udah pinjam sama keluarga nih, udah pinjam duit sama keluarga, duit sama sepupu, ponaan ya, bukan sepupu, terus Pak D budenya atau bapak ibunya atau mbahnya, nah itu sudah dipinjemi semuanya. Jadi uangnya sudah pinjam, dia pinjam uang. Kita ibaratkan panah merah ini adalah meminjam. Dia juga sudah pinjam ke bank juga. Tapi uangnya masih kurang. Salah satu solusinya adalah joinan, atau bahasa gampangnya adalah pembagian kepemilikan, atau bahasa kasarnya adalah jual saham kayak gitu. Kita ibaratkan jual saham itu atau pembagian kepemilikan itu dengan panah warna abu-abu ya, abu-abu. Oke, lanjut. Nah, karena dia itu mau jual perusahaan, karena dia mau berbagi kepemilikan sama orang-orang lain, pasti dia harus melakukan penilaian perusahaan dulu. Perusahaannya seperti apa sih? Kayak gitu. Ini kalau di pasar modal ada yang namanya proses penjaminan emisi, teman-teman. Penjaminan emisi namanya. Penjaminan emisi itu istilahnya dia itu menilai, ini perusahaan kan gampangnya ya, ini perusahaan sebelum TBK, kalau sudah di sini nanti menjadi perusahaan TBK yang bisa dijual beli sahamnya. Oke, ketika dia mau membuka suatu cabang di USA tadi, USA bukan Amerika tapi ya apalah kayak gitu, dia butuh uang sekitar 20 juta untuk membuka cabang kayak gitu kan. Berarti kan ada niat bagus dari perusahaan janji 5 ini untuk membuat perusahaannya bisa semakin banyak pangsa pasarnya, bisa semakin meluas pangsa pasarnya. Dia butuh 20 juta. Oke, dengan cara, dia akan menawarkan kerjasama ke teman-temannya. Dia tawarin nih kerjasama ke teman-temannya. Oke,
tawarin, dia juga membagikan prospek, ya, prospek bagi hasilnya kayak gimana, terus keuntungannya kayak gimana, terus kalau ada kerugian kayak gimana sih. Nah, nanti akan ditanggung oleh mereka-mereka ini, mereka barengan ini. Oke, setelah pemaparan, ini adalah proses, ini segini itu adalah proses penjaminan emisi, teman-teman. Nah, setelah saham dijual, nah ini kan menawarkan ya, setelah saham dijual, maka porsi kepemilikan akan terbagi. Ini adalah prosesnya adalah initial public offering atau go public atau IPO. Sebelumnya ini adalah perusahaan tertutup, setelah dibagi kepemilikan, itu menjadi perusahaan terbuka, TBK. Itu kalau di bursa efek ya. Ini kan masih belum. Nah, setelah itu terjadi ada pemegang saham baru. Pemegang saham baru ini akhirnya dia juga memiliki perusahaan cabangnya ini dan juga perusahaan ini. Jadi semuanya kepemilikan itu dibagi antara orang-orang baru dan orang-orang lama yang berada di sini. Oke, menjual saham itu berbagi kepemilikan, berbagi kerugian maupun keuntungan. Jadi kalau sahamnya itu rugi, maka kita juga akan menikmati kerugiannya. Kalau sahamnya itu untung, kita juga akan menikmati keuntungannya sebenarnya. Oke, transaksi saham itu hampir mirip sama jual beli di pasar ya teman-teman ya. Ini ada Masako, ada bumbu racik, ada cuka, ada apalagi ini minyak dan sebagainya, ada berambang, bawang, ada mbak-mbaknya ini, ada lombok, ada apalagi lah yang sering tahu di pasar ya, kita analogikan seperti ini. Kita gambarkan secara sederhana ya. Oke, persamaannya adalah yang pertama, pasar modal sama pasar tradisional itu ada penjual dan pembeli. Ya, kalau di pasar modal itu penjual itu namanya apa namanya ya? Penjual itu emiten berarti ya. Emiten, pembeli itu adalah investor. Kayak gitu. Nanti bisa teman-teman bisa ngambil orat-oratan sendiri ya, nanti ya. Oke, selanjutnya ada pasarnya. Oke, kalau pasar biasa itu ya pasar biasa, misalnya pasar kalau di Semarang mungkin pasar Bulu, pasar Johar, misalnya kayak gitu. Ada pasarnya ya kayak gitu pasarnya. Nah, kalau di pasar modal namanya adalah bursa efek. Annotate bisa. Oke. Ada pasarnya. Terus yang selanjutnya ada barangnya yang diperjualbelikan. Kalau misalnya tadi di pasar biasa kan ada apa namanya, ada masako, ada kecap, ada bawang merah, ada lombok dan sebagainya. Kalau di pasar modal itu ada 3. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, ada 4 ding. Yang keempat adalah turunan-turunan dari mereka. Ada warrant, ada right issue dan sebagainya. Itu akan kita jelas fokus dibahas ketika tema atau kelas ke-8. Paling terakhir nanti kita bahas itu. Selanjutnya ada tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini seperti biasa sih, karena harga saham itu ada apa namanya, ada buyer and seller, istilahnya pembeli dan penjual, maka ada tawar-menawar. Oke, Mas Nofrizal bagus. Gimana Mas Nofrizal? Kok kayaknya angkat tangan? Mas, kepecet. Oh, kepecet. Oh iya. Lower hand ya. Oke. Sip. Oke, selanjutnya ada fluktuasi harga. Jadi kan teman-teman pernah nggak sih jual beli di pasar? Pasti pernah ya. Kayak teman-teman beli bawang sama bawang merah atau lombok atau bayam atau sayur kol dan sebagainya, itu kan pasti ada tawar-menawar seperti di pasar biasa. Nah, di pasar modal juga sama. Ada tawar-menawar juga. Selanjutnya adalah ada keuntungan, ada kerugian. Pastinya. Misalnya nih, kalau di pasar biasa kan kita tahu sendiri, misalnya kita di penjual A, kita dapat harga, misalnya bawang 1 kilonya adalah 9.000, di pedagang yang lain atau di samping rumah kita ternyata harganya 15.000. Nah, itu kan kalau kita beli di pasar, kita untung sebenarnya. Untung selisih antara 15.000 sampai 9.000 rupiah.
Nah, kalau di pasar modal juga ada selisih keuntungan dan kerugian. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, slide berikutnya. Perbedaannya, teman-teman. Yang pertama, penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung. Istilahnya investor dan emiten. Penjual ini adalah emiten. Teman-teman nanti bisa kotak-kotakin sendiri ya. Penjual ini adalah emiten. Penjual ini adalah emiten. Dan pembeli itu adalah investor. Pembeli adalah investor. Mereka tidak dapat bertemu. Mereka hanya bisa mereka hanya bisa transaksi lewat yang namanya bursa efek. Kayak gitu. Terus yang kedua, semua transaksi harus melalui perantara perusahaan sekuritas. Karena apa kok kenapa kok harus melalui sekuritas sih? Karena kita bisa lihat kan, misalnya tadi kan kita sudah lihat datanya yang ada di bursa efek itu ada 1.600.000 sekian orang yang telah menjadi investor. Bayangkan kalau mereka transaksi sendiri-sendiri tanpa menggunakan nama sekuritas. Pasti banyak banget ini yang jual siapa namanya, ini yang beli namanya siapa. Itu kan ya lucu. Masuk kita beli saham harganya totalnya cuma 10.000 dicatat ya. Dicatat ini atas nama Pak Riki, atas nama Pak Jokowi, ya itu kan lucu-lucu ya. Jadi kayak gitu. Maka harus lewat yang namanya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu di Indonesia jumlahnya sekitar 120-an. Nah, nanti atas namanya itu atas nama perusahaan sekuritas, teman-teman. Perusahaan sekuritas itu kalau teman-teman cari di banyak kok, ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, Indo Premier, RHB Sekuritas, Pintrako Sekuritas, pokoknya perusahaan yang belakangnya sekuritas itu mereka adalah perantara pedagang efek atau mereka itu bisa menjual belikan saham kita. Itu. Terus selanjutnya adalah pembayaran transaksi. Pembayaran transaksi di hari kemudian. Pembayaran transaksi itu nggak bisa langsung terjadi, teman-teman. Harus trade plus 2 itu maksudnya trade itu adalah perdagangan. Hari perdagangan. Misalnya ya, aku beli saham di hari ini. Hari ini kan hari Rabu ya, hari Rabu. Taruh kata besok itu taruh kata besok kan libur ya. Taruh kata besok sampai Jumat itu tidak libur, teman-teman. Jadi hari aktif biasa, kita beli hari Rabu, otomatis nanti kita dapatnya itu di hari kedua. Jadi Rabu, berarti Kamis, Jumat. Nah, Jumat itu kita baru dapat sahamnya. Jadi itu ada proses penyelesaian. Proses penyelesaian kenapa harus ada proses penyelesaian? Karena ada proses tukar-menukar antara uang dengan saham. Si penjual ini yang punya saham, si pembeli ini yang punya uang. Jadi harus ditukar nih, teman-teman. Nah, ditukarnya itu dalam waktu 2 hari. Makanya ada T plus 2 atau trade plus 2. 2 hari setelah perdagangan. Selanjutnya, barang yang diperdagangkan itu berupa surat berharga. Surat berharga bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana. Seperti itu. Selanjutnya, informasi diperoleh dari prospektus. Data langsung atau tidak langsung. Ini Mas Riki, bisakah saya ke website untuk melihatkan Bisa, apa bisa. itu prospektus ya? Boleh, Saya. boleh. Bisa. Oke. Stop share dulu. Monggo Mas Riki dulu ya. Saya tak cari-cari. Ya, teman-teman, ada yang pengen ditanyakan, mungkin bisa via chat ya, di fitur chat. Mungkin ada istilah atau suatu hal yang masih belum paham gitu, bisa ditanyakan mungkin sambil nunggu. Nanti Ya, pertanyaan ditampung dulu. Oke, udah dapat Mas Riki. Ya, teman-teman, kita akan melihat tentang prospektus dari Bank BRI Syariah. Nah, kelihatan ya? Kelihatan Mas Riki ya? Masih loading sih, Mas. Ini masih loading? Udah.
Udah, kelihatan ya? udah. Oke, Udah ini kelihatan. adalah ada yang namanya prospektus, teman-teman. Oh, ini Mas Denny, rasain ada apa Mas Denny? Pertanyaan Mas. Mas Denny Habibi. Kepencet ya? Yang mau tanya, Bos. Oh, ya. Tanya? Ya. Oh, enggak. Tanya mau Oh, tanya. tanya. Silakan. Silakan. Terus untuk memilih saham atau perusahaan yang sehat itu yang seperti apa? Lupa, Bos, selama nggak belajar. Oh, iya. Ah, ya. Oke, nanti ya Mas ya. Tolong Mas Riki ditampung ya Mas Riki ya. Ya, saya catat nih. Siap. Catat ya, dicatat ya. Thank you Mas. Ya. Oke, kita ini dulu ada prospektus teman-teman. Prospektus itu adalah kayak kalau teman-teman kan pernah mengadakan kegiatan nih. Itu kan kita buat proposal nih ya, teman-teman ya, untuk gimana caranya kegiatan kita deal. Kegiatan kita dibiayai atau kegiatan kita disetujui atau di ACC. Nah, ini kayak gitu sebenarnya. Cuman ini adalah perusahaan. Prospektus itu catatan ringkas atas itu apa itu kinerja perusahaan, apa itu prospek perusahaan, apa itu aset-aset yang dimiliki perusahaan. Kita bisa lihat semuanya di sini, teman-teman. Kayak berdirinya kapan. Nah, ini pernyataan utang, terus analisis pembahasan oleh manajemen, resikonya mereka itu ngapain, misalnya terjadi kayak resiko pasar, itu apa resiko pasar. Semuanya terjadi di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kebijakan dividen, perpajakan, penjaminan emisi. Teman-teman bisa lihat di sini gratis, karena itu adalah konsekuensi dari perusahaan yang menjadi terbuka atau perusahaan yang menjual saham. Jadi mereka itu harus benar-benar mempublikasikan ini, laporan keuangannya semuanya, kayak standar akuntansinya, resikonya, dewan direksinya, berapa jumlah karyawan, anak perusahaannya, utang-utangnya ada di mana, semuanya Kak. Ini dia punya berapa KCP, sampai kontak-kontaknya pun disertakan di sini teman-teman. Dan itu bisa kita buka sampai dalam-dalamnya. Walaupun kita hanya investor receh ya, istilahnya kita punya 100 lembar saham aja kita bisa memiliki ini. Bahkan kita nggak punya saham pun kita bisa memiliki ini. Kayak gitu. Itu ya Mas Riki ya, salah satunya. Oke, kita kembali ke materi lagi. Oke, bisa dilihat Mas Riki ya? Ya, udah bisa. Ya. Perbedaan tadi informasi diperoleh dari prospektus. Data langsung atau tidak langsung. Data langsung itu bisa kita peroleh dari berita mungkin ya. Tidak langsung ya juga kita bisa lihat juga dari paparan analis gitu. Selanjutnya kalau teman-teman pasti tahu ini ya, apa itu Astra International, kita ibaratkan kayak gini, ada perusahaan Astra International. Ini transaksi perusahaan. Ini adalah perusahaan Astra International. Oke, ini belum saya ganti ternyata. Oke, ini adalah teman-teman tadi kan sudah tak jelasin masalah perusahaan bursa efek itu atau saham itu transaksinya tawar-menawar ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama saya akan coret-coret dulu di sini, jadi semoga nggak begitu bingung. Oke, pertama ini ya, harga ini adalah saham Astra International teman-teman. Ini per hari ini harganya adalah Rp3.640. Rp3.640 itu seperti apa mungkin Mas Riki ya? Kita beli es teh 1 gorengan 2 mungkin ya. Itu Rp3.400. Itu sangat murah sekali teman-teman. Ini rupiah loh teman-teman ya. Cuman kita kalau mau transaksi itu minimal adalah 100 lembar atau 1 lot. Ini adalah kenaikan untuk hari ini atau penurunan. Ini ada warna merah, ada warna hijau. Ini warna hijau berarti naik ya teman-teman ya. Hari ini saham Astra International itu naik Rp30 atau 0,83% teman-teman. Sebelumnya adalah ini. Harga sebelumnya itu harga ketika kemarin, ini harga pembukaan yang tadi. Terus
Ini apa sih Mas? Ada bid, ada offer. Bid itu apa sih? Bid itu adalah orang yang mau beli, teman-teman. Orang-orang yang mau beli itu ada yang namanya bid. Orang ngebid. Kalau bid lelang itu kan, lelang kan biasanya ngebid. Kue ngebid piro? Nah, kayak gitu lah. Kata-kata ngebid itu adalah kata-kata untuk orang-orang yang mau membeli. Ini ada urutan harga-harganya, teman-teman. Urutan harga segini. Waduh, tulisannya lama. Segini. Di harga 3.640 itu ada orang, bukan orang sih, ada pihak, ada 21 pihak atau orang yang totalnya itu kalau dia mau beli sahamnya itu ada total 28.205 lot. Terus di sini ada yang mau nawar, teman-teman. Harga pasarnya kan 3.640 nih. Ada yang mau nawar di 3.630 ada segini lot. Ada 7.654. Terus ada yang mau nawar lagi. Semoga harganya bisa lebih murah lah, misalnya kayak gitu kan. Ada ini taruh kata si A. Si A sama temen-temennya itu mau, alah, aku nggak dapet-dapet, ya udah aku tak pasang di harga ini aja lah. Nah, ada orang yang lebih santai. Santai, dia pasang di sini, di 3.600. 3.600 misalnya segini. Ada yang lebih santai lagi, kayak gini. Terus, dari pihak yang over, dari pihak yang over ini ya teman-teman ya, over itu adalah pihak penjual. Pihak yang sudah memiliki sahamnya terlebih dahulu. Dia itu mau jualan, maunya di harga 3.650. Ada orang yang mau jualan, totalnya adalah segini. Ada 3 orang yang mau jualan, totalnya segini sih. Kalau kalau dihimpun segitu, ada yang mau jualan lebih tinggi lagi. Alah, harganya segitu tok, aku lebih tinggi lagi lah. Ada 20 pihak, 28 pihak, totalnya segini lot. Ada yang sampai, ya wis lah aku main ngedol santai lah, aku mau jual santai lah. Ada 47 pihak yang segini, kayak gitu. Sehingga totalnya untuk orang yang ngejualan itu lotnya adalah segini. Untuk orang yang mau beli, lotnya segini totalnya. Oke, itu semoga bisa dipahami. Nanti kita sambung di pertanyaan aja. Oke. Nah, ini kok jelek banget ya. Caranya tuh. Kita hapus dulu semuanya, Mas Riki ya. Oke, ini tadi aku udah jelasin sih sebenarnya sih. Tapi tak ulang lagi ya. Satuan pembelian saham minimal adalah 100 lembar atau 1 lot. Ilustrasinya adalah tadi ya, misalnya. Taruh kata, ada orang yang bernama Andi. Orang bernama Andi selalu disebut. Andi dan Budi, Sari. Nah itu. Ilustrasinya Andi lagi membeli saham Astra International atau kode sahamnya adalah ASII. Senilai harganya adalah Rp3.540. Satu lot maksudnya 100 lembar. Maka uang yang harus dikeluarkan Andi untuk membeli saham ASII sejumlah 1 lot adalah Rp3.540 dikali 100 lembar sama dengan Rp354.000. Itu kayak gitu. Gampangnya. Oke, kita langsung ke transaksinya seperti itu sih teman-teman. Terus langsung kita ke aplikasi praktis mungkin teman-teman ya. Ini bisa teman-teman cari di Google Play Store atau di App Store kalau pengguna Apple. Itu aplikasi yang sangat berguna sekali, yang namanya RTI Business. Itu cuman paling di bawah 20 megabyte. 20 megabyte itu kecil sekali aplikasinya, cuman sangat bermanfaat sekali. Kita bisa lihat informasi pasar, kita cek. Putus, Rick ya? Iya, putus, Mas. Putus, oke. Sambung lagi. Sorry. Sampai 345.000. Habis itu suaranya hilang. Ini aplikasi plastik sudah ini? Belum. Oh, ini sampai di sini ya, teman-teman ya? Iya, tadi sampai di situ. Oke, sampai di sini. Ini sebenarnya yang tadi sih, yang 3, ini ilustrasi pembelian saham misalnya. Tadi Andi membeli saham ASII atau Astra International. Ini ya, kan harganya, sorry ini salah, bukan 3.540, kita ganti 3.640 ya. Harganya kan ini, harga pasarnya 3.640.
Dia mau beli 1 lot atau 100 lembar. Berarti dia harus keluar 300.604 rupiah, 364.000 rupiah. Kayak gitu. Terus untuk aplikasi praktisnya, ini ada RTI Bisnis. Kalau yang aplikasi desktop, teman-teman di analisa teknikal ya. Nanti kita pelajari analisa teknikal yang ngajar Mas Mozaik. Mas Mozaik ya, nanti bisa pakai aplikasi Chart Nexus. Itu juga murah sekali. Bukan murah sih, maksudnya gratis. Gratis. Kayak gitu. Thanks, oke. Sepertinya kita lebih enak lanjut di ini ya teman-teman ya, Diskusi di ya, Mas ya. kolom diskusi aja ya. Oke, seperti itu dari saya, Mas Riki. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan singkat sih ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi tadi itu emang dipilih-pilih. Sekiranya yang buat apa namanya pengenalan saham itu buat teman-teman tuh apa aja lah. Tadi yang disampaikan oleh Mas Aldi. Nah, bagi teman-teman yang apa namanya ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa lewat chat aja Mas ya, atau Lewat chat bisa aja. disampaikan mungkin Atau bisa lewat chat raise aja. hand kayak gitu bisa. Pertanyaan Raise hand. bisa. Oke, mungkin tadi jawab pertanyaan ini dulu ya, Mas. Oh iya, tadi ya. Mas Denny Habibi tadi. Bagaimana cara memilih saham yang Perusahaan yang sehat. sehat ya? Satu, Mas, kita Mm-mm. harus tahu dulu laporan keuangannya. Kita pantau laporan keuangannya ya, Mas ya. Jadi itu salah satu yang sehat dengan cara tadi di aplikasi RTI itu bisa, Mas, kita lihat aplikasi RTI kita bisa lihat indikator-indikator yang bagus seperti atau kalau enggak kita bisa bandingkan Mas di ini tak share screen lagi ya Mas Riki ya. Share screen lagi tentang Boleh. Oke. Kita cari di sini kalau gampangnya mungkin investing ya. Investing bisa Mas kita cari laporan keuangannya tapi ini yang lebih expert nanti ya. Bukan expert sih maksudnya kita lebih mendalami benar-benar mengenai itu. Oke, taruh kata perusahaannya ASI ya. Tadi teman-teman, Astra Internasional, kita cari di investing. Sebentar, belum keluar. Yang jelas ada dua ini Mas, ada dua analisa. Yang pertama analisa fundamental. Fundamental itu, dia itu urusannya sama ngurusi dalam-dalamnya, istilahnya laporan keuangan. Jadi kalau diibaratkan motor ya Mas, analisa fundamental itu dia itu menganalisa ini olinya masih bagus atau enggak, onderdilnya masih layak pakai atau enggak, terus motor ini dari tahun berapa, motor ini dirawatnya itu berapa tahun sih, setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali dia itu diservis dan sebagainya. Kalau ke analisa teknikal itu analisa ke pergerakan harga sahamnya. Jadi dia itu suatu motor itu pernah kayak ketika perjalanan itu pernah terjatuh atau pernah menang kompetisi enggak gitu, misalnya motor balap itu pernah menang kompetisi atau tidak gitu lah. Itu salah satu contohnya untuk analisa teknikal dan fundamental. Kalau teknikal yang tadi kita pakai aplikasi namanya aplikasi Chart Nexus. Saya nggak bisa ini ya Mas Riki, soalnya ngarune nggak bagus, sinyalnya lagi nggak bagus. Nah ini ini aplikasi untuk kita analisa teknikal Mas. Teknikal itu misalnya namanya Chart Nexus, kita bisa pakai beberapa saham yang dipilih, misalnya tadi ASI misalnya. Ini aplikasi gratis, kita bisa download. Nah ini cuma pergerakan harga sebenarnya Mas. Pergerakan harga, kalau teman-teman nanti sudah sampai di kelas ke analisa teknikal, bakal dijelaskan ini sama Mas Mozaik ya, Mas Mozaik ya. Mas Mozaik, oke Mas Mozaik lagi tidak berada di chat ini. Nanti akan dijelaskan itu sama Mas Mozaik.
Terus kalau analisa fundamental akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Faris nanti, Mas. Yang penting, kalau menurut saya teman-teman install dulu deh apa itu aplikasi RTI Bisnis ya, yang tadi bentuknya kayak bentuknya seperti ini tadi. Sebentar. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, itu silakan diinstal aplikasinya karena itu sangat murah, gratis aplikasinya dan informasinya lengkap sekali teman-teman. Kayak gitu. Oke, Mas Riki sudah ada pertanyaan lagi belum? Oh iya, ini chat ya. Ya, di chat Mas. Di invest jangka panjang, lihat timing secara teknikal atau langsung masuk. Kalau kita masuk dan ternyata arah trennya turun, terus gimana? Nah, ini Mas pertanyaan dari Nofrizal Bagas. Iya, investasi jangka panjang. Oke, investasi jangka panjang berarti kalau menurut saya sih Mas, satu, Mas harus ini dulu niati investasi jangka panjang itu berarti Mas harus pelajari analisa fundamental. Analisa fundamental itu kalau lebih baiknya nanti ada di materi analisa fundamental, cuman ini tak jelaskan kulit-kulitnya. Masnya harus mengetahui apa itu yang namanya ROA, ROE, return on asset, return on equity, return on investment, terus pair to book value, terus apa namanya prospeknya ya Mas. Maksudnya prospek itu dia itu termasuk bagus nggak sih ketika di industri, misalnya kita tak carikan ini ya, kembali lagi mungkin Mas Riki ke investing. Kok malah Spotify. iPod apa ya, aplikasi untuk iPod screener. Oke, stock screener ini teman-teman kita bisa bandingkan teman-teman ya. Misalnya kita bingung nih teman-teman. Ini data comparison, sorry. Lihatnya di Indo Premier, data comparison. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kita mau ini salah satu aplikasi yang bisa dipakai teman-teman lewat Indo Premier ini gratis. Teman-teman juga bisa akses walaupun teman-teman buka nasabahnya ini. Misalnya kita bandingkan BBRI, bandingkan sama BBNI, oke, bandingkan sama BBCA, bandingkan lagi sama yang mungkin sekarang lagi BTPS ya. Oke, kayak gini teman-teman, bisa lihat di sini perbandingannya. Sales growth adalah perbandingannya untuk penjualan. Perkembangan penjualan mereka itu seperti apa sih? Oh, ternyata BTPS paling memimpin. Kayak pendapatan kotor, terus pendapatan bersih, ternyata banyak mana sih? Ternyata banyak BCA, Mas Ian. Kayak gitu. Market cap-nya itu istilahnya jumlah saham keseluruhan yang berada di pasar dikalikan dengan harga. Itu jadi ada yang namanya market cap. Hasilnya, jika perusahaan itu dijual 100%, itu harganya berapa sih? Nah, BCA ini harganya adalah 653 triliun. Kalau BTPS, Bank BTPN Syariah itu 17 triliun. Ada Bank BRI 319 triliun dan sebagainya. Ini ada PER dan sebagainya. Ini teman-teman juga bisa pakai ini ya, teman-teman ya nanti ya. Itu. Terus masalah lama waktunya. Lama waktu tergantung dari teman-teman juga. Kalau teman-teman sudah benar-benar yakin, teman-teman juga siap menyiapkan ini, Mas. Menyiapkan kira-kira kamu mau ambil untung berapa. Misalnya, aku punya saham, itu harganya Rp1.000. Aku mau ngambil keuntungan 20%. Berarti aku harus ngambil berapa coba? 200%, Rp200 kan? Berarti aku harus ada kenaikan Rp200. Berarti 1.200 baru aku bisa jual. Kayak gitu. Lalu bagaimana misalnya saham itu turun? Ya wes, saham itu turun dijarke wae, Mas.
Jar kowe maksudnya dibiarin aja lah. Karena jenengan sudah yakin, kamu sudah yakin bahwa saham itu akan naik. Itu namanya psikologi trading, psikologi transaksi. Jadi transaksi bursa efek kan cepat banget nih, karena ada jual beli yang secara cepat. Akhirnya harga saham itu bisa naik turun secara cepat. Kalau masnya itu lihat harga saham tiba-tiba turun dan kita akhirnya terpengaruh, itu jenengan jual sekarang, tiba-tiba sahamnya bagus misalnya, saham-sahamnya benar-benar bagus, ada investor yang membeli, akhirnya jenengan ketinggalan, akhirnya jual rugi. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau masnya itu tipenya investasi, di pasar modal ada 2 tipe teman-teman, ada investasi sama transaksi trading biasa ya. Kalau investasi berarti teman-teman harus benar-benar jaga berapa persen sih keuntungan yang akan kamu realisasikan kayak gitu. Kalau misalnya turun ya wes dijarke wae, dibiarin aja. Paling enggak 3 bulan kayak gitulah. Lihat harga sahamnya naik turunnya. Jangan lihat-lihat terus sih. Yang penting kalau teman-teman investasi, kecuali kalau teman-teman trading itu harus lihat terus. Kayak gitu, Mas Riki. Oke, Tadi mungkin ada yang cukup resen 2 menjawab. ya. Nah, Heeh. siapa ya tadi ya? Denny, Mas Denny. Oke, Mas Denny lagi Mas Denny. Mas Silahkan Denny. Mas Denny. Oke, Mas Denny lanjut. Siapa lagi yang tadi? Salah sentuh, Bos. Oh, salah sentuh. Ya Allah. Yuk, lanjut pertanyaan yang lain. Ini HP, ini siapa ini? Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Mas. Mbak Dita Ratna, oke? Yang penting itu diperhatikan di prospektus apa ya aja ya, Kak? Tadi isi prospektus kan sampai ratusan halaman tuh. Kayaknya kalau dibaca semua kok ngabisin waktu gitu. Nah, mungkin yang yang poin-poin penting aja sih, Mas, yang di prospektus tuh yang perlu diketahui apa aja? Oke. Poin-poin penting ya. Ya, poin-poin penting. Oke, kita lihat prospektus lagi dari BRI Syariah. Yang paling penting biasanya di keuangannya, Mbak. 1, keuangannya. Ini kan sampai 300 ya. Oke, keuangannya. Yang kedua, resiko. Analisis pembahasan manajemen ini penting juga. Terus, resiko itu kenapa kok penting? Karena resiko itu suatu hal yang nggak bisa kita hindari, tapi juga bisa diantisipasi. Misalnya terjadi kayak risiko sekarang, misalnya COVID dan sebagainya, itu kan sebenarnya kita nggak pernah alami di yang lain, yang lalu-lalu. Kenapa risiko penting ya kayak gitu? Kalau misalnya terjadi suatu kayak force majeure kayak gini, nanti kita apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Yang paling penting itu, Mas, itu Mbak Ratna ya. Mbak Dita Ratna ya. Itu laporan keuangan juga penting. Terus prospek ini ya, halaman 20 ini ada halaman 20 prospek. Nah, kayak gini ini penting banget sih. Jarang banget investor-investor itu melihat yang namanya prospektus. Namun kalau mbaknya itu pernah baca siapa itu Warren Buffett, siapa itu Lau Kang Hong misalnya itu kan investor-investor yang dia mainnya di fundamental dan dia termasuk orang terkaya. Karena kenapa terkaya? Mereka itu nggak takut dengan turunnya harga. Karena apa? Karena dia punya bekal ini, salah satunya. Prospektus dia punya bekal. Analisa laporan keuangan atau laporan tahunan, dia baca semuanya. Kayak gitu. Jadi, dia nggak takut kalau saham itu sampai turun. Kayak gitu. Itu salah satunya Mbak Dita. Semoga ada pertanyaan berikutnya ya Mbak Dita ya. Oke, lanjut Mas Riki. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Mas Raki Laksono.
Ya. Apakah value investing sama atau berbeda dengan investasi jangka panjang? Seperti yang biasa dicontohkan oleh Warren Buffett. Value investing sama atau berbeda dengan investasi jangka panjang? Mungkin trading atau investasi mungkin, Mas, yang dimaksud mungkin. Value investing itu salah satu dari analisis fundamental sebenarnya. Jadi investasi yang mengandalkan value kan nilai. Investing kan. Investasi yang bernilai dia itu benar-benar nilai perusahaan, bukan hanya dari sebenarnya dia itu nggak begitu melihat teknikal banget. Tapi dia benar-benar lihat dia kayak prospektusnya. Prospektus itu kayak proposal ya. Proposal kalau teman-teman sering mengadakan kegiatan kampus misalnya kayak gitu kan ada proposal sebelum acara kan ya. Nah, itu dibaca dulu. Ini acaranya mau ngapain? Kenapa sih kok dia bikin acara kayak gitu, latar belakangnya ngapain? Dia habis budgeting berapa? Terus setelah acara itu dilaksanakan, dia mau ngapain. Nah, kayak gitu. Kan teman-teman kan sering paham dengan apa yang namanya proposal. Dia itu baca itu. Warren Buffett baca itu. Baca prospektus, Warren Buffett juga baca annual report. Annual report itu laporan tahunan. Jadi, laporan yang dikeluarkan perusahaan dari setahun berjalan. Kayak gitu. Annual report juga lumayan sampai 400 lembar ke atas. Total lembarnya ya. Oke, Mas Samsul mungkin bisa menambahi, Mas Samsul. Selamat datang, Mas Samsul. Selamat datang, Mas Samsul. Sesepuh. Ini belum ready ini. Belum ready ya. Kita lanjut lagi, Mungkin, Mas. Mas lanjut Ragil, nanti lagi kita ya, lanjut lagi ya. Lanjut lagi di pertanyaan Mas Ragil ya. Jadi biar kita lebih terarah jawab pertanyaannya. Oke, lanjut Mas Ragil. Ini pertanyaan dari Mas Farel. Ya. Ini pertanyaan dari Mas Farel. Untuk invest jangka panjang, bagaimana cara menentukan kapan kita perlu masuk untuk mulai membeli? Kemudian lebih baik rutin beli tiap periode waktu yang sudah ditentukan secara pribadi atau menunggu saat sedang harganya turun? Iya. Sedang salah harga. Saat salah harga. Oke, salah harga itu ya juga harganya turun ya. Salah harga juga bisa diartikan misalnya perusahaannya harusnya harganya murah malah kemahalan. Itu juga nggak tepat. Itu kan juga. Mungkin salah harga di sini adalah harganya sebenarnya itu harganya mahal tapi di pasar itu harganya murah banget. Seperti saat ini. Harganya pada murah-murah banget. Baik, untuk investasi jangka panjang bagaimana cara menentukan kapan kita masuk atau untuk mau beli? Jangka panjang ya. Jangka panjang itu berarti paling enggak ya 3 bulan sampai setahun karena itu ada rekornya, ada pengalaman lalu-lalu. Masnya harus tadi benar-benar lihat yang namanya kalau perusahaannya itu perusahaan baru terbuka, baru IPO, teman-teman harus lihat itu yang namanya prospektus. Teman-teman juga lihat laporan keuangannya bagaimana. Secara singkat tadi juga bisa teman-teman pakai aplikasi yang tadi loh yang saya sebutkan, misalnya Stock Screener. Oke, saya tampilkan lagi. Teman-teman bisa pakai ini kok, aplikasi Stock Screener kok. Ini sebenarnya sudah ada teman-teman. Sudah ada semuanya. Apa namanya? Salah satu cara memilih harga yang baik ya salah satunya kita membandingkan dengan perusahaan sejenis. Misalnya kalau ini kan nggak sejenis, Telkom, Bank BRI, ACI, INDF, sama Jasa Marga kan nggak sejenis. Masuk telekomunikasi disatukan dengan bank kan nggak sejenis kan. Harusnya Telkom itu satuannya sama Excel, sama Indosat misalnya. Kayak gitu. Cari dulu perusahaan yang sejenis, terus nanti dibandingkan. Nggak bisa ya? Excel. Terus Indosat. Halo, Mas. Ya, halo. Ya. Tadi nggak masuk ya? Tadi putus sih, Mas, suaranya. Oh, putus. Oke, putusnya sampai mana tadi, Mas Riki? Sampai perbandingan aja sih, perbandingan. Oke, perbandingan ya. Iya.
Kalau kita salah satunya milih saham ya berarti kita harus milih ininya Mas, milih apa namanya? Milih kita bandingkan dulu Mas. Bandingkan dulu kalau kita mau baiknya sih perusahaan yang terbaik di kelasnya ya. Dan kita harus lihat sahamnya itu satu sektor atau satu industri. Misalnya kalau Telkom, Telkomsel itu saingannya sama Excel, sama Indosat, sama Smartfren. Maka dibandingkan itu, kita pakai Indo Premier data comparison Mas di sini. Kita bisa lihat di sininya Mas. Pendapatannya berapa, terus ininya, market cap-nya gedenya berapa, pair-nya, book value-nya bagaimana, return on equity, return on asset, utangnya bagaimana, nah ini performanya bagaimana, kayak gitu Mas. Kita harus bisa lihat ininya, misalnya grafiknya. Nah, ini adalah perbandingannya Mas, perbandingan untuk grafik dari ini, dari Telkom, Smartfren, sama Excel. Ini kan kita bisa lihat di sini, Telkom itu minus, ternyata untuk 8 November sampai 6 Mei 2020, 8 November 2019 sampai segini, Telkom itu ternyata lebih baik daripada 3 perusahaan yang lain. Telkom itu yang warnanya biru, terus Friend itu yang warnanya hitam, Excel yang warnanya hijau, sama Indosat yang warnanya oranye. Misalnya kayak gini. Ini kan sudah turun sampai 20% nih. Ini salah harga nggak sih? Kalau menurut saya salah harga karena kita berada di situasi yang tidak mencerminkan mengenai kondisi keuangan perusahaan sepertinya kan. Kayak Telkom kan sebenarnya bagus, apalagi juga adanya work from home, adanya belajar di rumah kan pasti kalau pengguna setia Telkomsel berarti dia paket datanya kan lebih lagi daripada biasanya. Terus kamu juga bisa analisis dia punya tower berapa, dia punya jaringan seperti apa, dia punya pelanggan yang loyal kayak gimana gitu. Cek Mas Riki, nyambung Mas Riki? Nyambung Mas. Nyambung. Oke. Selanjutnya Mas Riki, pertanyaan berikutnya. Ini sih Mas, itu kan tadi juga Mas Farel juga ini, kemudian lebih baik kita itu rutin beli tiap periode waktu tertentu atau secara pribadi atau menunggu saat yang salah. Berarti lebih baiknya kita gimana Mas, kalau misalnya kita mau beli saham itu? Oke, lebih baiknya kalau misalnya kondisi lagi salah harga seperti sekarang, artinya harganya sebenarnya itu harusnya ini Telkom sudah harganya sudah mahal, tapi ini murah banget karena ada pandemi, gitu kan. Tapi di samping ada pandemi, teman-teman bisa buka sih, berapa sih pelanggan baru Telkomsel, berapa sih data yang digunakan Telkomsel untuk melayani work from home para karyawan, melayani belajar di rumah para siswa dan mahasiswa. Nah, kayak gitu. Teman-teman cari beritanya itu, ya wis, misalnya ini merupakan titik terendah, atau teman-teman merasakan ini adalah titik salah harga, ya udah, teman-teman banyakin di situ sih. Jadi misalnya ya, taruh kata teman-teman ada invest sampai taruh kata rencana mau investasi 10 juta di sini. Paling enggak 5 juta itu di hari-hari ini. Di pas masa-masa sekarang, itu 5 juta dulu. Terus besok, bulan depan, oh ternyata masih murah. Ya udah tambahin jangan langsung banyak sih, tambahin mending sekitar 1 lot, 2 lot kayak gitu aja. 3 lot lah, 3 lot kan 900.000. Terus berikutnya lagi cari di titik terendah, kamu beli di situ. Jadi nabungnya ketika di titik terendah bulan berikutnya. Kayak gitu. Itu Mas Riki. Oke. Kalau misalnya nih Mas, ini mungkin aku tanya ya Mas. Oh ya. Kalau biar teman-teman juga tahu gitu. Kalau misalnya katakanlah kita saat itu membeli di harga rendah, kemudian 2 minggu atau 3 minggu atau 3 minggu kemudian harganya tuh naik dari harga kita beli. Nah, kita itu sebaiknya udah take profit di situ atau mungkin dibiarkan aja Mas. Sebaiknya gimana? Kalau mungkin kondisi saat ini sih. Kondisi saat ini ya. udah gimana maksudnya? Kalau misalnya udah ada dapat untung nih, lebih untung. baik ambil take profit saat itu juga, nanti kemudian tampung lagi di harga bawah lagi, atau mungkin biarin aja. Sepertinya kalau udah untung saat ini, menurutku sih ya,
kalau untungnya banyak, untungnya banyak lumayan. Kalau untungnya sampai 20%, direalisasikan dulu. Direalisasikan dulu sambil menunggu ini ya Mas Riki ya, menunggu kondisi kita benar-benar lumayan ya, paling enggak soalnya ini kan ke depan kan kita juga enggak apa yang PHK kan juga lumayan banyak, terus habis ini ada lebaran, Ah, terus berikutnya lebaran itu kan juga ada apa ya, kebutuhan-kebutuhan lain, pastinya kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan pokok. Nah, menurutku, nah, untuk yang sudah sampai 20% ke atas, itu bisa dijual dulu kalau menurutku. Tapi, nah, di hmm, kondisi yang normal, 20% dan teman-teman masih punya tabungan, terkecuali nih ya, terkecuali teman-teman punya tabungan. Teman-teman punya tabungan, teman-teman juga punya spare untuk investasi lagi, tambah aja nggak masalah. hmm, Nah, karena teman-teman sudah dapat yang titik terendah. Istilahnya titik yang lebih murah daripada harga sekarang kan. Harga kemarin yang murah. Sekarang ternyata masih untung. Ya wes, kalau misalnya teman-teman punya tabungan, ya wes, tambahi lagi atau mungkin udah di situ dulu. Kayak gitu, Mas Riki. oh gitu. Heeh. Jadi Heeh, mungkin soalnya aku rangkum ya dari pertanyaan ini ya. oke. Lebih baik itu kita salah perusahaan atau kita salah harga masuk, Mas? Wih. Saya Ya, kira itu salah kan mungkin harga ya. teman-teman ya juga ini. Mm-mm. Hmm, Kalau saya milih mending kita salah harga. hmm. Oke, Kenapa tuh salah Mas daripada harga. salah perusahaan? Oke, salah harga itu bisa dimaafkan ketika kita salah harga perusahaan, misalnya perusahaannya bagus ya. Telkom misalnya, taruh kata Telkom atau Unilever atau BRI atau Mandiri atau yang suka syariah mungkin bisa milih BTPS, Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah, bisa milih apa namanya Adikarya misalnya itu kan. Itu salah harga misalnya, belinya di harga 1.000, sekarang harganya 500. Itu kalau perusahaannya benar, itu pasti nanti ketika pasarnya sudah baik, proyeknya sudah bisa jalan, itu pasti naiknya lumayan, apalagi itu perusahaan BUMN ya. Dia punya kontrak-kontrak di berbagai hal. Misalnya atau kata kemarin LRT, dia yang eksekusi, apalagi eh, apalagi holding dan sebagainya, holding konstruksi dan sebagainya, dia juga kalau misalnya dia menguasai di situ, dia bisa dapat. Tapi kalau misalnya kita salah perusahaan, ya wes, kalau sahamnya udah salah, kita beli asal-asalan, ya akhirnya ya nanti kita juga apa namanya penebusan dosanya. Istilahnya apa ya? Istilahnya nanti nek harga sahamnya turun karena kita nggak lihat perusahaannya kayak gimana sih kondisinya dan sebagainya. Ya wes, kita menunggunya lebih lama, Mas. Kita menunggunya untuk dia itu bisa naik lagi lebih lama. Kalau sudah masa-masa yang seperti sekarang. Kayak gitu Mas Riki, menurutku Mas Riki. Hmm. Jadi kan mungkin kalau ini kan teman-teman kan bingung nih, mungkin ini masih di harga berapa, ini udah murah apa belum? Tapi kalau yakin sama perusahaannya masuk aja gitu Mas ya. Iya, masuk aja. Soalnya kalau misalnya kita cari lebih murah lagi, kemungkinan besok kalau kita nggak dapat lebih murah lagi kan ya wes. Kita hanya bisa menyesali sih. Nyesel, 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 nyesel. Akhirnya kita nggak bisa dapat itu, nggak dapat kesempatan untuk membeli harga saham yang murah, gitu sih sebenarnya. Nah, Oke, mungkin mungkin pertanyaan lagi. Seperti Mbak Ratna ada gitu. tadi bagus, Mbak Dita Ratna, terus Mas Faisal tadi mau tanya, silahkan tanya di ini Mas Faisal di chat saja. Soalnya khawatirnya kalau jaringan kita nanti agak terganggu di situ. Silahkan disampaikan di chat. Mas Samsul mau nambah Mas Samsul? Belum, nyimak dulu Mas. Monggo Mas Samsul. Nyimak presentasi wis Nyimak nyimak. dulu. Lagi. Mas Samsul ini juga skripsinya, wis skripsi. Skripsinya tentang analisa fundamental, Sol. Weh, kok ngerti Masa ya? depannya. Ya paham tuh. Aku paham skripsinya teman-teman sekalian. Oke, Mas Nofrizal ini tanya nih, Mas Faris. Ah ya ini.
Misal, dari Mas Nofrisel ya. Misal mm, nih kita punya uang 1 juta. Nah, kita beli satu slot dengan harga 1 juta, contohnya ICBP, atau kita milih beberapa perusahaan yang lebih murah, Mas. Nah, itu kayak gimana? ya tergantung mau beli saham apa dulu. Kalau Mungkin misalnya, planning-nya, heeh, Mas. Bikin iya, planning, mungkin iya planning planningnya investasi. dulu. Nah, Misalnya Mas Nofrizal itu sudah mantap sama ICBP, sudah mantap sama Indofood, karena sekarang periodenya WFH atau belajar di rumah, dan juga tingkat apa namanya ya, pernah nggak sih teman-teman lihat di pasar itu harga-harga sembako pada turun, harga-harga ayam, harga-harga ikan pada turun, berarti kan itu kemungkinan kan ada ini kan, ada warung-warung banyak yang tutup, restoran banyak yang tutup, terus berarti orang-orang pada di rumah makan makanan instan. Nah, misalnya ICBP misalnya kayak gitu atau INDF kayak gitu. Kalau masnya sudah yakin di situ ya kenapa enggak? Ya udah 1 juta misalnya sudah planning di situ ya wis, beli aja ICBP 1 juta rupiah. Nggak usah tambah-tambahin yang lain sih, kecuali kalau Mas Nofrizal Bagas itu sudah siapin misalnya aku ada uang 1,5 juta. Yang 1 juta aku akan investkan di ICBP. Yang 500 ribu ke mana ya? Misalnya kayak gitu. Baiknya itu yang sektornya beda. Jadi kalau misalnya sudah di sektor makanan nih, konsumsi, ICBP udah. Ganti sektor yang lain. Nah, sektor yang lain yang kemungkinan akan bangkit untuk awal pandemi corona berakhir ini mungkin perbankan. Kayak gitu. Yang 500 ribu mungkin bisa diarahkan perbankan. Perbankan yang bagus-bagus ya. Jangan perbankan yang harganya Rp50. Itu kan juga ada, cuman yang nggak bagus. Kayak gitu. Kayak gitu Mas Riki. oke. Ini ada dari HP ini Mas Kaisar Rizia Rahman. Ini Hmm. tanya nih, sektor apa yang menarik dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, Mas? Nah, jika mau investasi mulai dari sekarang, sekuritas jika tidak transaksi selama beberapa bulan, apakah akun diaktifkan seperti itu? Oke. Satu untuk apa namanya sektor yang akan bangkit di ke depan. Eh, Kalau pandemi ini berakhir ya. Kalau tadi aku baca di datanya dari apa Mas Riki, data sainsnya dari Singapura ya. Dari Singapura. Nah, September itu sih. mungkin bisa tak tampil. Oh, nggak bisa tak tampilkan. Di, Saya sambil aku cari-cari sambil ngomong ya. Jadi ah, apa ah, ah. namanya? eh Teman-teman misalnya untuk sektor-sektor yang akan kemungkinan bagus di berikutnya selain apa namanya selain sektor konsumsi karena ini sektor konsumsi sama telekomunikasi ini masih bagus-bagusnya sebenarnya ya. Telekomunikasi Sama karena farmasi, Mas. sama farmasi. Farmasi kan maksudnya di consumer good, konsumen. Nah, Ah, ini kalau kita juga melihat data di sini teman-teman mengenai apa namanya Data Driven Innovation Laboratory Singapura itu ini merupakan data kelihatan nggak Mas Riki? eh, kelihatan, Kelihatan ya datanya ya Mas Riki. kelihatan. Ini adalah data COVID Nah, kemungkinan akan berakhir di Indonesia di seluruh dunia. Ada beberapa negara. Saya tak pindah sih. Ini ada dari dunia kemungkinan turning date itu tanggal awal atau itunya. Terus kalau N 100% yang paling kanan itu, paling pojok kanan itu, kalau menurut data di sini adalah 9 Desember 2020. Nah, kita lihat di Indonesia. Indonesia itu di yang paling bawah, di atasnya Afrika Selatan, South Africa, itu di 7 September 2020. 7 September 2020 itu selesai 100%. Nah, perusahaan apa sih yang akan apa namanya perusahaan apa yang akan berjaya mungkin? Yang pertama kalau menurut saya adalah bank. Perbankan dulu jalan karena bank itu motornya. Satu, perusahaan sudah lama tutup ya. Banyak UMKM dan perusahaan-perusahaan sudah lama tutup. Sudah lama pada tutup, misalnya ada nggak ada apa namanya nggak ada
ekspor, nggak ada ekspor berarti biasanya perusahaan manufaktur kayak Astra International itu tutup, kayak gitu, menghentikan produksinya, Astra Otopar tutup. Nah, berarti yang akan mengendalikan itu semua, yang pertama kali adalah perbankan, karena perbankan itu nanti dia akan nyuntik dana untuk pertama kalinya. Kenapa kok itu bisa berkembang? Kayak gitu. Setelah perbankan, apa ya kemarin ya? Setelah perbankan ya kemungkinan konstruksi, pembangunan jalan lagi. Ini kenapa kok sektor konstruksi pada redup semuanya? Ya karena itu, pembangunan sementara dihentikan. Pembangunan terus proyek-proyek yang turnkey project-nya sampai tahunan, multi years itu pada dihentikan karena dananya untuk dialokasikan di penanggulangan COVID ini. Kayak gitu. Itu kalau menurut saya Mas Faisal. Sektor yang Oh, menarik selanjutnya ya. ya. Sektor yang menarik. Kalau Sama, saya sementara ini masih perbankan. sama ini Mas, kalau akun saham kita. Selama akun saham kita sudah lama tidak diaktifasi. Sebenarnya kalau buka rekening saham, buka aplikasi saham aja sekali dalam 1 bulan itu nggak masalah ya Mas Riki ya. Nggak masalah, itu nggak jadi Nggak masalah. akun dormant namanya. Jadi akun dormant akun Ya, itu ketika kita ini ketika kita nggak mengaktifkan atau membuka aplikasi online trading selama beberapa bulan. Bisa jadi 3 bulan itu nanti di dormant. Dormant itu berarti tidak aktif. Tapi apakah sahamnya masih ada? Masih. Sahamnya masih ada. Cuman kalau mau transaksi dan sebagainya, itu teman-teman harus hubungi perusahaan sekuritas dulu. Hubungi brokernya, itunya dulu. Kayak gitu. Sama yang penting di di akun sahamnya itu masih ada dana yang Iya, tersimpan. benar banget. Masih ada dananya. Jadi Harus ada dananya. nggak kosong rupiah itu. Nggak kosong melompong ya istilahnya. Jadi disisakan Rp1 pun nggak masalah kok. Toh ya juga tahun berganti teman-teman nggak akan ditarik biaya administrasi ya Mas Riki ya. Nggak ada. Oke Mas Riki itu mungkin tak kenalkan Mas Riki itu dari BNI Sekuritas. Jadi tahu Mas Samsul juga ya, dari. ini dari Mas. Oke dipotong ya Mas Riki. Oke. Kayaknya ada yang ini sih di chat ada ini sih. Ya terima kasih dari Mas Denny. Nyesel bos kenapa nggak ikut kelas pelatihan dari kemarin-kemarin. Nah itu. Tapi lebih nyesel lagi kalau nggak ikut kelas yang akan datang Mas ya. Iya, Mas Denny itu ini teman saya sejak kuliah Mas Denny. Enggak, Mas Denny bisa lihat nanti rekamannya di YouTube. Nanti saya kasih linknya ya Mas Denny ya. Tak kasih linknya lagi di grup ini biar Mas Denny bisa lihat rekaman-rekaman yang lalu-lalu. Sebenarnya nggak masalah kok. Oke. Ini tadi juga di-record Mas. Ini di-record, sudah tak record. Jadi nanti ketika ini selesai, insya Allah untuk malam ini juga akan saya upload di YouTube nanti. Jadi bisa dilihat sampai kapanpun, sampai YouTube tutup mungkin Mas ya. Sampai YouTube itu kuotanya habis untuk menampung video-video dari orang-orang yang bermasalah seperti saya. Yang sering nyepam YouTube, nah itu baru bisa. Oke teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Lebih enak sesi diskusi soalnya daripada sesi sesi. Nah ini Mas Niko Okin, Mas Muhammad Rafiq, Mas Latif, Mas Jokowi, Mas Faisal sudah, Mas Farel sudah, Mas Faris Yulianto, Mbak Dita tanya lagi, Mbak Dewi, Mbak Bibit, Mas Bayu, Mas Aditya, Mas Samsul, silahkan. Mumpung masih jam segini. Oke, Mas Riki bisa diulas kembali mungkin Mas Riki. Ya. Jadi ini sekalian saya rangkum ya dari ini.
sekaligus penutupan Mas ya, karena udah mau jam 10, karena waktunya seharusnya sampai jam 21.45, karena tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada pertanyaan juga nggak apa-apa sih, 1-2 pertanyaan nggak apa-apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman ketika ingin berinvestasi, terutama investasi saham atau investasi apapun itu, harus memiliki ilmunya dulu. Paling nggak kenal lah, paling nggak tahu seperti itu. Kemudian juga mengenali perusahaannya, mulai dari laporan keuangannya, terus manajemen perusahaannya seperti apa, kinerja perusahaannya seperti apa. Kemudian ketika itu sudah tahu, jangan lupa action. Percuma kalau tahu kalau nggak ada action. Setelah kita action, dan jangan lupa kita terus belajar seperti itu. Karena yang namanya kita berinvestasi itu semakin banyak ilmu itu semakin kita yakin akan investasinya kita. Itu sih. Ya, benar banget Mas Riki. Terima kasih teman-teman ya. Saya kira sudah cukup dari saya, nanti ditutup Mas Riki ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nek misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di forum grup ya, forum grup nggak masalah, atau di Jabri saya saja nggak masalah, di nomor HP saya saja. Teman-teman sudah tak simpan nomornya semuanya. Silakan Jabri, saya pasti tahu namanya siapa. Thank you Mas Riki, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi kelas ketiga tentang saham dan bagaimana transaksinya. Mungkin ini tidak bisa terus membuka pengetahuan teman-teman secara langsung. Saya pikir ini cukup sebagai pemantik ya teman-teman untuk terus belajar lagi. Nah kalau teman-teman ingin bertanya ataupun konsultasi, jangan sungkan untuk bisa menghubungi langsung dari pemateri-pemateri sebelumnya juga bisa, ataupun ditanyakan di grup juga bisa seperti itu. Nah selamat malam, terima kasih. Saya akhiri juga. Mungkin kelas selanjutnya minggu depan Mas ya? Ya, minggu depan tentang apa ya? Pasar modal syariah mungkin. Pasar modal syariah. Nah, Ya. itu untuk lebih meyakinkan dari sudut pandang syariah tuh pasar modal itu seperti apa. Stay tune terus teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.